Baik, perkenalkan nama saya Marianus Eri Manggau. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya tentang pendekatan ekonometrika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi ekonometrika. Eh, Ekonometrika adalah ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Ekonometrika ialah ilmu yang mencakup teori ekonomi, matematika, dan statistika dalam satu kesatuan sistem yang bulat, menjadi satu ilmu yang berdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi, matematika, maupun statistik. Berikut saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari pendekatan ekonometrika. Kelebihan dari ekonometrika adalah seringkali membuka perspektif dan temuan-temuan baru. Kekurangannya ialah membutuhkan keahlian khusus pada berbagai bidang ekonomi, berbagai bidang ilmu, sehingga membutuhkan banyak waktu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kombinasi ilmu dalam ekonometrika. Kombinasi ilmu yang pertama adalah ilmu teori ekonomi. Dalam ilmu teori ekonomi itu terdapat ada dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Yang kedua adalah ekonomi matematika. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Yang keempat adalah statistika. Ada beberapa yang termasuk dalam statistika. Yang pertama adalah deskriptif dan yang kedua adalah inferensi. Yang berikutnya, yang kelima adalah ilmu komputer. Yang termasuk dalam ilmu komputer adalah SPSS atau Statistik Program for Social Science. Yang berikutnya adalah SAS atau Statistik Analysis System. Yang ketiga adalah Microstat. Yang keempat adalah SysStat. Yang kelima adalah Step Pro. Yang keenam adalah Ifuse. Dan yang ketujuh adalah Stata. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peranan komputer. Peranan komputer di sini adalah yang pertama, jumlah input yang besar. Yang kedua, proyek yang repetitif. Yang ketiga adalah diperlukan kecepatan yang tinggi. Yang keempat, diperlukan ketepatan yang tinggi. Dan kelima adalah pengolahan hal-hal yang kompleks. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi ekonometrika. Yang pertama adalah pernyataan teori, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga spesifikasi model matematis untuk menguji teori, yang keempat adalah spesifikasi model ekonometrik untuk menguji teori, yang kelima adalah pendugaan atau menaksir parameter dari model yang dipilih, yang keenam adalah pengujian spesifikasi model, yang ketujuh adalah pengujian hipotesis secara statistik, yang kedelapan adalah peramalan dan perkiraan. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang metodologi ekonometrika. Di sini yang pertama adalah teori ekonomi, yang setelah itu membuat hipotesis, seterusnya pengumpulan data, membuat model matematis dan atau menentukan model ekonometrik. Yang berikutnya adalah menaksir parameter model. Yang berikutnya adalah pengujian spesifikasi model. Setelah itu pengujian hipotesis atau peramalan prediksi. Setelah itu adalah penggunaan model ekonometrik, menerima teori ekonomi, dan menolak atau memperbaiki teori. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan metodologi ekonometrika. Di sini yang pertama adalah pernyataan teori atau hipotesis, konsumsi akan meningkat jika pendapatan meningkat. Yang kedua adalah spesifikasi model matematik, yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X dibagi 0
lebih kecil dari beta 1, lebih kecil dari 1. Y sama dengan pengeluaran konsumsi, X sama dengan pendapatan, beta 0 dan beta 1 adalah parameter atau intercept dan slope atau kemiringan. Yang ketiga adalah spesifikasi model ekonometrika. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah P. Keempat adalah pengumpulan data. Yang kelima adalah estimasi model ekonometrika atau pendugaan parameter. Y sama dengan 6,50 ditambah 0,75X. Keenam adalah pengujian hipotesis. Yang ketujuh adalah peramalan atau perkiraan berapa perkiraan besarnya konsumsi jika pendapatan 100. Di sini adalah Y sama dengan 6,50 ditambah 0,75. X-nya diganti dengan 100, jadi 0,75 dikali 100 ditambah 6,50 sama dengan 81,5. Yang kedelapan adalah penggunaan model mengendalikan sistem ekonomi. Dengan pengeluaran 200 miliar, maka akan mengurangi pengangguran 4%. Berapa tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencapai target pengeluaran 2 miliar? Jadi 2000 sama dengan 6,50 tambah 0,75X. 0,75X ditambah 2000. 0,75X sama dengan 2000 kurang 6,50 sama dengan 1993,50. Jadi X-nya sama dengan 1993,5 dibagi 0,75, jadi X-nya adalah 2658. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan ekonometrika. Penggolongan ekonometrika yang pertama adalah ekonometrika teoritik. Berkaitan dengan pengembangan metode-metode yang cocok untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang ditetapkan dalam model ekonometrika. Yang kedua adalah ekonometrika terapan, yaitu membahas penggunaan atau penerapan metode ekonomi yang telah dikembangkan dalam ekonometrik terapan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tujuan ekonometrika. Di sini ada 3 tujuan ekonometrika. Yang pertama adalah analisis struktural, adalah penggunaan atau penafsiran model ekonometrik untuk mengukur besaran kuantitatif hubungan variabel ekonomi. Di sini analisis struktural juga memfasilitasi perbandingan beberapa teori pada fenomena yang sama. Analisis struktural bertujuan memahami ukuran kuantitatif, pengujian, dan validasi hubungan ekonomi. Yang kedua adalah peramalan. Peramalan adalah penggunaan penafsiran model ekonometrik untuk memprediksi nilai kuantitatif dari variabel luar data yang diamati. Peramalan didasarkan atas aksi, misalnya pemberian bahan baku dan tenaga kerja dalam suatu perusahaan berdasarkan peramalan penjualan periode. Berikutnya yang ketiga adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah penggunaan penafsiran model ekonometrik untuk memilih beberapa alternatif kebijakan. Contohnya salah satu pendekatan eksplisit adalah maksimisasi fungsi tujuan dengan memilih kebijakan tertentu. Cara pendekatan Rain adalah dengan simulasi beberapa alternatif kebijakan dan membuat peramalan bersyarat dari nilai masa datang variabel yang relevan. Sekian penjelasan tentang mind mapping saya.